Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang baru bergabung, mahasiswa yang baru join, silakan mengisi link absen yang saya share di burungnya siapa bunyi itu? Tunggu ya, Pak. Sebelumnya Ibu Yanti ya yang masuk ya. Yang masuk apa? Perkuliahan. Bu Yanti Sasmita kan? Ya. Bu Yanti itu ngajarnya pakai apa dia? Pakai Google Meet atau Zoom meeting? Classroom, Pak. Oh, pakai Classroom ya? Wow. Ya. Oke. Ini sebagian mahasiswa ini kalau saya lihat dari namanya, ada yang sering hadir di acara webinar yang sering saya buat ya. Ini ada siapa? Ada siapa namanya? Ada Sylvia Watimanan, siapa lagi? Ada Kotutris Kasat ya, atau mungkin sering lah. Saya mungkin tidak asing namanya. Dan mudah-mudahan saya tidak salah. Ada siapa lagi? Ada Dini Aminarti, Sarah Agustin, ada Rizka Yanti. Oke. Perkuliahan kali ini tidak lama ya. Mungkin hanya 45 menit. Semoga pas ya. Karena Zoom meeting yang saya gunakan ini Zoom meeting gratisan. Sebab Zoom meeting yang 24 jam itu lagi bermasalah ya. Jadi mohon dimaklumi ketika memasuki menit ke 40 itu tiba-tiba mati. Ya, kalau tiba-tiba mati mohon langsung join kembali sesuai dengan link yang dibagikan tadi. Ya, begitu kalau menggunakan gratisan ya. Setiap 40 menit pasti mati atau terkeluar dari Zoom. Kemudian join kembali. Jadi cukup mengganggu sih, tapi kurang lebih sama seperti di TV atau di radio ya, ada iklannya 5 menit ya. Zoom kan tidak sampai sejauh itu ya, mungkin sekitar 1 menit lah lamanya untuk join. PowerPoint-nya sudah ada, tetapi saya tidak langsung mempresentasikan itu ya, tidak menyampaikan itu, tapi nanti saya akan bagikan. Saya mengajar ini pertemuan 6 sampai pertemuan 10. Jadi nanti kuliahnya untuk minggu depan ya, saya bagi kelompok ya untuk presentasi ya. Jadi mulai minggu depan sudah ada yang presentasi itu. Salam. Halo, siapa itu? Siapa ini yang tanya absen? Oh, Wildan nih. Oke, saya share.
kontrak belajar sudah kan? Sudah disampaikan Bu ini ya, siapa? Bu Yanti ya, Yanti Sasmita. Kontrak belajar itu mungkin aturan-aturan ya, aturan-aturan tata tertib perkuliahan selama 1 semester terkait kehadiran. Ya, saya kira itu normatif ya. Pada perkuliahan tatap muka juga sering disampaikan itu. Kehadirannya itu maksimal itu maksimal ya, minimal itu 85% ya kehadirannya. Itu artinya bahwa mahasiswa diizinkan itu artinya mahasiswa diperbolehkan tidak hadir, entah itu izin, sakit dan lain sebagainya. Itu 15% atau 3 kali pertemuan. Selebihnya dari itu terhitung tidak hadir secara keseluruhan ya, dalam artian tidak mengikuti mid dan final. Kalau sudah seperti itu, artinya bahwa mahasiswa itu sama dengan seperti tidak memprogram mata kuliah atau dengan nilai E. Tunggu ya, ini agak ribut ini. Tunggu ya, banyak gangguan ini, ada anak kecil. Itu artinya bahwa kalian upayakan untuk hadir secara keseluruhan ini perkuliahan. Minimal 3 kali perkuliahan lah tidak hadir itu. Jadi di Ibu Yanti hadir semua kah di classroom itu? Hah? Iya, Pak. Oh, Pak. Syukurlah. Berarti ya mulai dari saya yang ngajar, satu lagi siapa yang ngajar itu? Selain saya. Soalnya saya tidak kenal itu dosen satunya, siapa ya? Sutra Yahya ya? Dewi siapa dosen? Atau hanya saya dengan Bu Yanti itu yang ngajar? Pak Sutra Yahya juga, Pak. Nah, Pak Sutra Yahya juga. Oke. Berarti selanjutnya ya, saya dengan Pak Sutra, saya berharap kalian hadir semua ya. Kalaupun tidak hadir cukup 3 lah. Kalau sudah 4 kali tidak hadir ya, sudah. Saya dan Tuhan pun berpasangan itu kalau nilainya kalian E. Apakah ya, dan itu bukan kebijakan dari saya, tapi itu adalah aturan secara nasional itu Kemendristekdikti yang memberikan aturan itu di seluruh kampus di Indonesia, baik negeri ataupun swasta, termasuk ya, STIP ya. Dan semester lalu saya sudah terapkan itu. Mahasiswa agribisnis kayaknya. Iya, mahasiswa agribisnis. Agak bandel sih ini mahasiswa agribisnis yang semester. Bukan semester lalu. Mungkin kakak kelas kalian. Satu orang itu, mahasiswa reguler itu saya kasih nilai. Saya tidak kasih nilai ya. Kalau saya tidak kasih nilai berarti itu. Tidak ikut mid semester atau
UTS dan UAS. Kemudian mahasiswa non reguler. Mahasiswa non reguler itu 3 orang mahasiswa itu saya tidak berikan nilai. Itu yang non reguler itu mahasiswa yang rata-rata sudah bekerja itu. Bapak-bapak biasanya, bukan mahasiswa reguler seperti kalian ya, masih muda ya. Kebanyakan sih orang tua itu yang kuliah. Itu 3 orang itu saya tidak beri nilai. Itu artinya nah itu kan sudah saya peringatkan berkali-kali bahwa harus hadir perkuliahan ya. Karena semua situasinya adalah situasi COVID-19. Mau tidak mau kuliahnya itu online. Ya terkait kuota kan pemerintah juga kan memberikan kemudahan itu. Dengan kuota bantuan belajar itu. Jadi mahasiswa bisa mengakses itu. Kemudian bisa mengikuti perkuliahan lewat Zoom meeting atau Google Meet itu. Dan saya kira penting juga kita, meskipun di STIP ya, saya kira jauh dari ibu kota negara atau mungkin ya kita harus bisa memposisikan kita sejajar dengan Tadulako juga ya, yang mungkin jauh lebih maju dari STIP ya. Ya karena ini zamannya revolusi industri 4.0 ya. Sekarang bukan lagi 4.0 lagi, Society 5.0, dan semua fasilitas baik di desa maupun di kota itu kurang lebih hampir sama lah. Akses internet sudah masuk, jaringan mungkin di tempat-tempat tertentu mungkin yang tidak bagus ya. Ya, saya tahu itu di Lampasio ada jaringan kok bisa mengakses kok Zoom meeting. Lampasio, mana lagi di Ogodede, di Dondo, di Dampal Selatan, Dampal Utara, mana lagi? Di Pinjan, di Laulalang, bisa kok. Dan di mana? Apalagi yang dekat-dekat itu, Lalos, Lakatan, Ginunggung, itu lumayan lancar itu jaringan itu. Sandana, lumayan, kecuali situasi-situasi tertentu. Nah, ada juga, ini bukan kalian ya, kakak kelas kalian, yang suka tipu-tipu itu. Oh, Pak, tidak ada jaringan, padahal ada kan. Alasannya ini itu. Saya saya marah kan, padahal ada jaringan. Jadi apapun saya kira kendalanya tetap konsultasi ya dengan dosen. Yang mahasiswa yang saya kasih nilai E itu jauh, rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya itu. Cuma 2 kali pertemuan dia hadir. Tidak ikut final. Tidak ikut mid semester. Ujung-ujungnya saat mau final, ya kan? Datang WA saya. WA saya terkait kehadiran dan lain sebagainya. Mau ganti apa? Mau ganti kehadiran dengan tugas. Enggak bisa begitulah. Masa tidak hadir mau diganti tugas? Enggak masuk logikanya itu. Kecuali misalnya tugasnya tidak bagus, kemudian diganti tugas yang baru, itu baru logik ya. Kalau tidak hadir kemudian ganti tugas, enak saja kan? Ya enaknya di kau yang tidak pernah hadir kemudian dapat nilai, ikut perkuliahan, sementara temanmu yang hadir yang capek-capek kerjakan tugas, nilainya setara dengan diri, enggak lah. Rumahnya enggak jauh dari saya. Saya enggak berikan nilai. Ya ada 2 mata kuliah itu. Ya resiko sendiri ya. Jadi seandainya dia punya kendala dan disampaikan sejak awal perkuliahan, saya kira Nggak mau itu. Mohon maaf ya ada gangguan. Ini sudah ada pemberitahuan dari Zoom ya, Zoom meeting.
dua menit lagi mau mati. 2 menit, iya, 2 menit lagi mati. Jadi setelah mati, join kembali ya. Ini ada 25 mahasiswa ya. Nah, tolong Dewi dan kawan-kawan diinformasikan ke teman-teman yang lain. Kurang lebih 10 mahasiswa lagi untuk bisa join ya. Di link yang sama. Jangan salah masuk link Zoom meeting. Karena yang awal itu bermasalah itu. Saya saja tidak bisa akses itu. Tidak tahu kenapa. Makanya pakai yang gratisan. Siapa ketua kelas agroteknologi? Tolong japri ke saya nama-namanya. Nama-nama mahasiswa agroteknologi. Japri di WA saya. Kemudian ketua kelas agribisnis, japri ke saya. Nama-nama mahasiswa agribisnis dan ketua kelas mahasiswa peternakan ya, tolong di japri ke saya. Nanti ada pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok dan minggu depan kita sudah bisa mulai presentasi. Jangan dulu nanti kakak kamu mau kalau kalau wasitannya meriam. Siapa ketua kelas agribisnis? Tolong diinfokan ke teman-teman lain untuk join kembali. Sekarang saya bagi saja kelompoknya menjadi 5 kelompok ya. Saya coba lihat di absen. Tolong dicatat ya. Kelompok 1 Wahyuni, Rivaldi, Rizkayanti, Yulistina, Yuliana.
Kelompok 2 Ramlan, Dini Aminarti, Rasman Razak, Fadliah, dan Muhammad Sodikun. Kelompok 3 Kodohan nak karena bekerja lagi. Oh, ini namanya keren ini. Ini kalau saya dulu masih SD, dia petenis flamboyan, Andre Agassi. Ini Andre Agassi S. Laumarang. Ini kelompok 3 ya, Andre Agassi S. Laumarang, Kotut Rizka, Komang Risna, Indi Sukamaningsi, dan Putri Utami. Ya. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Atau sudah kelompok 5? Kelompok 4. Kelompok 4 Putri. Ada 2 nama Putri ya? Putri, Putri Utami dengan Putri. Ini beda prodi kah? Beda, Pak. Ya. Sarah Agustin, Saripa Datu Amas, Dewi Purnamasari, dan Cynthia. Ini kelompok 5 Pirnawati, Eka Damayanti, Umi Afitri, dan Maesara Putri. Saya bagi berdasarkan absen ya. Absen yang diisi, ini sudah 5 kelompok. Jadi yang tidak tergabung dalam kelompok, silakan menyesuaikan ya. Masuk ke kelompok-kelompok yang ada di 5 kelompok yang ada ya. Atau juga kalian yang mengajak, masing-masing kelompok mengajak. Oh ini belum punya kelompok, gabung di kelompok saya saja. Nah, begitu. Paham ya? Iya, Pak. Oke, saya bacakan ya masing-masing tema untuk masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Temanya yaitu
organisasi sosial masyarakat desa, institusi lokal, formal dan institusi lokal informal. Itu kelompok 1 ya. Silakan dicatat. Kalau kelompok 2, kelompok 2 ya. Ini temanya ini mobilitas sosial masyarakat, baik secara sosial maupun migrasi. Mobilisasi sosial masyarakat desa ya. Mobilitas sosial masyarakat desa baik secara sosial maupun migrasi. Kelompok 3 temanya stratifikasi sosial masyarakat desa. Ini stratifikasi sosial masyarakat desa. Kelompok 4 ketahanan pangan sebagai suatu masalah dalam ketersediaan pangan. Bisa diulang, Pak? Nah, ini kelompok berapa ini? 4 kan? Iya, Pak. Ketahanan pangan sebagai suatu masalah dalam ketersediaan pangan. Ketahanan pangan sebagai suatu masalah dalam ketersediaan pangan. Ketahanan pangan sebagai suatu masalah dalam ketersediaan pangan. Ini kelompok 5. Apa ya? Kelompok 5. Tunggu ya. Hati-hati di jalan. Makan. Ini temanya masalah pertanian dan kehidupan bertani di pedesaan. Kelompok 5 temanya masalah pertanian dan kehidupan bertani di pedesaan. Sudah?
Silakan dibuat makalahnya, dibuat juga PowerPoint-nya, kemudian dipresentasikan minggu depan. Jadi minggu depan itu 2 kelompok yang presentasi ya. Jadi minggu depan kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasi. Minggu depan juga langsung dua kali pertemuan ya. Jadi kalian mengisi 2 kali pertemuan. Jadi sudah pertemuan berapa itu minggu depan? Pertemuan ke-7 dan ke-8. Iya, 7 dan 8. Pertemuan ke-7 dan ke-8. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 siapkan memang makalahnya, kemudian PowerPoint-nya. Silakan diatur itu. Siapa yang bagaimana teknisnya? Kalian yang atur, siapa ketua kelompok. Kemudian siapa yang yang jago buat PowerPoint kan. Jadi ada memang biasanya dari masing-masing mahasiswa itu yang punya kelebihan itu. Yang buat desain-desain PowerPoint itu dia punya bakat seni ya. Jadi dia buat itu jadi cantik dan indah itu PowerPoint. Nggak tahu bagaimana. Ada memang orang begitu. Kalau saya kesulitan ya, saya mencoba saya kalau saya. Tapi tidak tahu kalau yang lihat bagus, kalau suka ya syukur, kalau tidak juga enggak apa-apa. Intinya PowerPoint itu mudah diketahui oleh peserta ya, oleh mahasiswa, mudah dibaca, tulisannya bagus. Tidak hanya sekedar gaya-gayaan ya. Siapa ini? Tunggu ya, ada mahasiswa yang WA. Temannya kalian, kayaknya susah join dia. Ini Wildani bertanya ini, dia masuk di kelompok mana? Kayaknya tidak ada dalam absen dia. Ada Wildani? Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Ada Wildani di ngisi absen. Iya, Pak, ada. Jangan-jangan kelompok 1, di kelompok 1 kayaknya. Saya lihat dulu ya. Karena saya mengikuti yang ngisi absen di sini. Dia itu di mana ya? Oke lah, masuk di kelompok 1 lah. Wildani. Coba di kelompok 1 itu siapa semua itu kelompok 1 itu? Coba dibacakan dulu. Tangkap dia. Kelompok 2 aja, Pak. Kelompok 2 saja. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 saja ya. Iya, Pak. Nah, kemudian ada Putra Dwi Andika, dia di kelompok berapa itu? Ini baru masuk juga dia. Jadi yang tidak Berarti Pak, berarti langsung saya hubungin nih Wildani, saya bilang masuk di kelompok 2, Pak. Ya, hubungi saja dia masuk di kelompok 2. Ada Wildani kan di Zoom ini? Tidak ada kayaknya, Pak. Tadi dia ada itu. Mungkin jaringannya kayaknya bermasalah. Jadi sampaikan ke teman-teman ya. Iya, Pak. Yang tidak hadir hari ini ya. Jadi baru 1 hari itu yang tidak hadir, baru 1 kali pertemuan, jadi masih aman lah. Ya. Jangan minggu depan tidak hadir, karena langsung 2 kali pertemuan itu. Ya. Apalagi yang hari ini tidak hadir dan minggu depan tidak hadir, langsung 3 kali pertemuan. Ya, sudah lampu kuning itu.
Karena batas itu kan 3 kali pertemuan tidak hadir, lewat dari 3 kali pertemuan 4 atau 5 kali tidak hadir ya. Saya dan Tuhan pun tidak lepas tangan ya untuk kalian mau dapat nilai E ya. Jadi nggak bisa, karena itu sudah parah sekali ya. Agak sulit dibantu begitu. Pada prinsipnya saya kalau kasih nilai itu bagus semua kok. Selama dia rajin kuliah, kerja tugas, kemudian ikut meet atau UTS, ikut final atau UAS, dengan mengisi dan mengerjakan soal UAS dan UTS dengan baik ya, dengan baik dan benar. Nilainya sudah A itu. Iya. Paling rendah itu nilainya B. Tapi selama misalnya bahkan kemarin itu agak susah itu dapat A itu. Ada susah dapat, bukan susah, apa namanya? Tidak ada yang dapat B kayaknya. Yang seharusnya dia dapat B tapi tidak dapat nilai B. Itu kenapa? Karena dia tertolong oleh nilai tugas-tugas yang dia kumpul. Nilai-nilai tugas yang dia kumpul. Itu kalau kehadiran kan 5%. Tugas berapa itu? Mungkin 15% kayaknya. Kemudian apa lagi? Kemudian UTS dan UAS masing-masing 35%. Jadi semua kan dihitung secara keseluruhan. Yang mestinya dia dapat B, tertolong dia oleh nilai tugas-tugasnya ataupun kehadiran. Jadi A. Jadi semester lalu itu bagus semua kok mahasiswa yang saya berikan. Cuma satu yang tidak hadir ya E. Jadi ya, bagi saya tidak suka memberikan nilai E, mengotori saya punya catatan dalam mengajar ya, memberikan nilai E kepada mahasiswa. Tetapi ya itu resiko yang harus ditanggung ya. Dan itu bukan kesalahan itu kesalahan sendiri. Oke, yang baru masuk silakan ini ya, silakan isi absen. Itu linknya ada di chat Zoom, silakan diisi. Pak, izin bertanya Pak. Nah, ini makalahnya di print atau dalam bentuk file saja Pak? File saja. Oh, file saja, berarti Nggak usah di file print kan? Nah, kirim saja ke email atau di WA saya ya. Nanti saya share. Iya Pak. WA saja, WA lebih simpel kok, lebih mudah. Nggak usah di email. Iya Pak. Sekaligus hemat juga, hemat kertas ya. Menjaga apa namanya. Oke, saya kira itu saja ya. Iya. Kerjakan kelompok 1 secara keseluruhan ya, kelompok 1 dan sampai kelompok 5. Kerjakan dengan baik makalahnya. Khusus kelompok 1 dan kelompok 2. Minggu depan sudah kalian yang presentasi. Ya, untuk moderator itu bisa di kelompok 3 ya. Silakanlah kelompok 3, kelompok 4. Ya, siapa yang bersedia yang menjadi moderator? Atau saya tunjuk ya yang menjadi moderator. Jadi kurang lebih seperti kalau kalian sering hadir webinar ya, kurang lebih seperti webinar lah. Kelompok 1 dulu presentasi, kemudian kelompok 2 ya, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Masing-masing punya poin juga itu yang aktif di diskusi, yang baik yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan. Makanya materi juga harus dikuasai dengan baik oleh kelompok yang presentasi maupun peserta atau mahasiswa yang terlibat dalam diskusi begitu.
usahakan aktif karena itu juga bagian dari poin. Ya, itulah bagusnya ilmu sosial ya. Jadi banyak hal yang bisa mendapatkan poin. Salah satunya keaktifan dalam diskusi. Ya itu juga bagian dari poin. Poin-poin menambah nilai ya. Jangan lupa juga, ini saran ya, tapi saya lihat sudah ada itu yang ikut-ikut webinar itu. Jangan lupa juga mencari ilmu, tidak hanya terbatas pada perkuliahan. Ikut juga webinar, selama itu gratis kok. Entah itu Tadulako yang buat atau kampus lain yang buat, khususnya di bidang pertanian itu ikut. Kalau saya buat itu karena memang satu, mengisi kejenuhan selama COVID-19, ya, itu satu, jenuh ya, kita tidak punya aktivitas yang seperti biasa ya, karena terganggu oleh COVID-19. Kemudian itu supaya ada aktivitas yang bermanfaat, dan kemudian menghidupkan tradisi ilmiah. Hampir di semua universitas itu yang kayak begitu, kegiatan diskusi mulai hilang, ya sengaja ditumbuhkan. Kemudian untuk mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, karena kalau hanya sebatas di perkuliahan itu ilmunya terbatas begitu. Nah, kebanyakan dosen juga lebih mengeksplor ilmunya biasanya ketika diundang ngisi seminar atau webinar. Dan yang ketiga, saya memang harus, dan saya memang butuh mengupgrade pengetahuan. Jadi makanya biasa ada tema-tema baru yang lagi tren atau apalah yang belum. Ya, saya punya rekan, punya jaringan pertamanan ya di Tadulako karena saya alumni Tadulako. Kemudian teman-teman saya di Bogor, di IPB, dosen di Bogor, dosen di IPB yang bisa mengisi materi. Jadi selama itu gratis webinarnya, dan juga kalian memiliki kuota gratis, ya, kuota belajar itu ya, dimanfaatkan. Apalagi sekarang ya zaman ini ya, revolusi industri 4.0 dan resesi 5.0. Saya kira itu saja. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ya Pak. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya tadi? Siapa? Tidak ada. Apa materinya? Kalau tidak ada, ya kita keluar sama-sama ya dari Zoom. Materi, Pak. Ya? Materi? Mau tanya, Pak, materi untuk kelompok 2? Materi untuk kelompok 2. Iya, Siapa Pak. kelompok 2 ya? Siapa yang bertanya ini? Saya, Pak. Namanya Asus itu. Ya, Coba di rename. materi untuk kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Siapa kelompok 5? Tadi saya sudah bagikan itu kelompok 5 itu. Kelompok 5 dia punya tema, materi, masalah pertanian dan kehidupan bertani di pedesaan. Masalah pertanian dan kehidupan bertani di pedesaan. Jadi apa saja masalah pertanian dan kemudian kehidupan bertani di kesehatan, di perdesaan. Dibuat ya, enggak usah banyak-banyak juga PPT-nya ya. Kalau cukup, kalau bisa 10, 15 boleh kok. 10 atau 15 boleh. Jangan sampai 30, aduh. Banyak sekali itu. Kerepotan nanti kalian presentasi, dan yang ini juga agak bosan biasanya karena terlalu banyak presentasi ininya, PowerPoint-nya. Cukup kalau bisa
15 boleh atau 15 slide ya. Atau 10 boleh. Ya, Pak. Ada lagi? 20 juga enggak apa-apa, enggak terlalu banyak itu. Pokoknya jangan melebihi 20 lah. Kalau melebihi 20 sudah banyak sekali itu PowerPoint-nya itu, slide-nya. Ya. Oke, begitu saja ya. Kita keluar sama-sama dari Zoom ya. Yang di luar-luar ini ada Oke.